Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awan busara dengan kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, kiranya terang Kristus terus terpancar menghangatkan sukacita iman dari Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ada peristiwa tanggal 23 Januari 2022 yang lalu, di dini hari, Wiyanto Halim, kakek berusia 89 tahun, harus kehilangan nyawa dianiaya oleh sekelompok pengeroyok. Entah apa yang merasuki orang-orang itu, tapi hanya 5 pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kabid Humas Polda menyatakan mereka terbukti terlibat pengeroyokan di Jalan Pulau Kambing, Cakung. Mereka menganiaya dengan benda tumpul tapi dengan keras yang mengakibatkan korban luka parah dan meninggal di tempat. Kombes E. Sulvan menuturkan pengejaran dimulai oleh pengendara motor yang merasa berserempetan dengan mobil korban tadi. Pengendara motor marah, berteriak maling sambil mengejar kendaraan korban. Entah takut dan panik, sang kakek yang sendirian malah melajukan mobilnya. Ada orang-orang yang melihat itu lalu ikut-ikutan mengejar. Bahkan sebuah mobil patroli polisi pun sempat mengekor dan membuntuti serta coba juga ikut menghentikan korban. Sesuai prosedur, katanya imbauan melalui pengeras suara agar mobil berhenti dan tembakan peringatan pada kerumunan orang untuk bubar telah dilakukan. Mobil memang dihentikan oleh korban, tetapi beberapa orang mengeroyok sang kakek dengan brutal. Orang-orang dengan terang-terangan mengacuhkan imbauan, dan orang-orang ini tanpa nurani menghajar sampai mati seorang tua dengan tuduhan yang tidak benar dan jelas. Dalam kepedihan, keluarga korban minta keadilan yang terang dan jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, Yohanes 8 ayat 12 hingga 20 mengungkapkan tentang Tuhan Yesus yang seakan melaju dengan pengajarannya di tengah orang banyak. Kata Tuhan Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Bapak, Ibu, saudara, dalam pemahaman Alkitab, zaman itu mulai dari Perjanjian Lama, terang atau sinar atau cahaya biasanya menggambarkan nubuatan atau pewahyuan dari Allah atau kehadiran Allah atau keselamatan dari Tuhan atau karya Allah yang luar biasa. Dengan pemahaman seperti itu, pernyataan Tuhan Yesus ini berarti bahwa dirinya adalah terang dunia yang sekaligus menjadi penetapan
bahwa Tuhan Yesus adalah firman sekaligus tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan dunia. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, merasa seolah keserempet oleh kata-kata Yesus, orang-orang Farisi mengejar Tuhan Yesus dengan tuduhan. Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Tapi dengan wibawa Tuhan yang Maha Esa, Yesus mengatakan bahwa pernyataan Tuhan Yesus adalah suatu kesaksian ilahi yang abadi. Saat itu meski masih ada penentangan, tidak ada seorang pun atau imam atau Farisi yang dengan kasar dan kejam menarik atau menganiaya Tuhan Yesus dari dalam bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus, kata-kata senandung lagu PKJ 1 bait 1 dan 2 juga melekatkan kita pada keyakinan bahwa Kristus adalah pancaran terang dunia. Mesias atau Kristus yang kita kenal sebagai Putra Allah adalah terang surgawi yang menjadi terang dunia. Terang Mesias itu memancarkan kuasa kekal, keadilan, dan kasih yang terangkum dalam karya penyelamatan dunia. Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika bersama kita dengan atau menyanyikan PKJ 308, biarlah kita juga yakin bahwa Yesus adalah terang dunia yang tidak pernah padam. Kita pun terus jadi terang kecil di kegelapan dunia yang coba mematikan harapan iman kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.